Bagaimana kabarnya Anda Soles? Semoga semuanya anandaku kelas 21 sehat walafiat. Nah, sekarang kita sudah masuki pembelajaran di buku tematik 7 tentang kebersamaan. Nah, Ananda pasti tahu nih, apa sih itu kebersamaan? Yuk kita lihat apa yang Ustadz jelaskan berikut ini. Sebelum Ustadz mulai, kita akan mengenali dulu siapa-siapa tokoh dalam cerita buku ini. Fisik mereka di sini. Ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Yang akan kita pelajari di tematik 7 ini Anda sekalian. Pertama, ada subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Kedua, kebersamaan di sekolah. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Nah, inilah yang akan kita pelajari di buku tematik 7 ini. Apa sih itu kebersamaan Anda sekalian? Dengarkan penjelasan Ustadz di sini. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, inilah penjelasan tentang kebersamaan. Nah, Anda sekalian kita masuk di subtema pertama. Yang pertama, kebersamaan di rumah. Nah, seperti inilah suasana kebersamaan di rumah. Nah, Ananda kan punya keluarga. Apalagi keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, nah Ananda sendiri, kemudian ada adiknya atau kakaknya di rumah. Nah, di satu keluarga itulah hidup bersama di dalam rumah tangga. Nah, hal ini juga sama seperti dalam kehidupan Siti bersama keluarganya di rumah. Lihat Anda sekalian, bagaimana sih kebersamaan di rumah itu? Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Siti dan keluarganya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu, ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Anda sekalian, seperti inilah kebersamaan di rumah Siti bersama ayah, ibu, dan adiknya Ali. Kita lihat Anda sekalian, ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Jadi kebiasaan ayahnya Siti, Anda sekalian, sering mendongeng. Lihat isi dongeng yang diceritakan oleh ayahnya Siti. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akar agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam.
Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengedap-edap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Nah, inilah cerita tentang tikus dan ular. Seru kan anak-anak sekalian? Baik anak sekalian, selanjutnya, nah, apa itu dongeng? Nah, Anda paham nggak apa itu dongeng? Nah, saya sedikit menjelaskan. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Ciri-ciri fabel: 1. Menggunakan hewan sebagai ceritanya. 2. Tokoh hewan memiliki karakter seperti manusia. 3. Memiliki alur cerita. 4. Memiliki sifat-sifat kebaikan dalam cerita. Baik anak-anak sekalian, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jadi tadi Ustadz sudah membacakan dongeng yang diceritakan oleh ayahnya Siti. Jawab ya, siapa ya? Nah, ular dan tikus. 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Tadi bagaimana kecerdikan tikus ketika dia mau dimangsa oleh ular. Nah, siapa yang tahu? Nah, sangat pintar dan mengelabui si ular yang mau memangsanya. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, karena sudah berbaikan dan saling memaafkan. Nah, kita amati gambar ini Anda sekalian. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Perhatikan donat yang dibawa oleh Ibu Siti. Nah, donat ada 3 buah dan dipotong-potong. Kita mengenal pecahan, ya. Nah, seperti donat ini,
yang utuh ya, Anda sekalian. Kemudian dipotong dua, itulah dinamakan setengah. Nah, kita lihat lagi donat yang utuh. Kemudian donat yang dipotong sedikit ini bukan dikatakan setengah. Karena setengah itu Anda sekalian harus sama besar. Satu donat, dua bagian donat sama besar. Itulah dinamakan satu bagian donat dari dua bagian donat, namanya seperdua atau setengah. Seperdua dibaca setengah atau 1/2. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut apa, Anda sekalian? Nah, disebut 1/2. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah 1/2, Anda sekalian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi apa? Menjadi seperdua bagian sama besar. 4. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran berapa? 1/2 juga, sama besar. Kita lihat ini, arsilah setengah bagian dari gambar berikut. Ini bangun datar Anda sekalian ya. Kita akan arsikan. Nah, setengahnya. Nah, di nomor 1 persegi panjang ya, kita arsi. Nah, ini setengahnya. Kemudian nomor 2 persegi panjang kita arsi juga. Nomor 3, nomor 4 lingkaran ya. Dan genjang ya. Sekalian kita akan nyanyikan lagu Cicak ya. 1, 2, 3 ya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Satu kali lagi ya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baik, syukron Anda sekalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.